يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahimnya jika memang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa walatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami mereka lebih berhak untuk kembali kepadanya dalam hal itu jika memang mereka menginginkan perbaikan. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan bagi wanita atau istri itu seperti yang merupakan kewajibannya dengan cara yang baik. Walirijali 'alayhinna darajah, bagi laki-laki atau suami atas wanita yang menjadi istrinya itu ada tingkatan. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-talaqu marratan. Talak itu, cerai itu 2 kali. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Apakah seseorang akan menahan, memelihara, menjaga dengan cara yang baik, atau dia melepas, menceraikan dengan cara yang baik juga. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Tidak halal bagi kalian untuk mengambil dari apa yang sudah kalian berikan kepada mereka sama sekali, kecuali jika keduanya khawatir bahwasanya dua-duanya tidak akan bisa menegakkan ketentuan Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kalian khawatir dua-duanya tidak akan bisa menegakkan ketentuan Allah, fala junaha 'alaihima fi maftadat bi, maka tidak ada dosa atas keduanya pada sesuatu yang wanita atau istri itu menebus dirinya. Tilka hududullah wala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melampauinya. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, mereka adalah orang yang zalim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghairah. Jika sang suami menceraikan wanita itu kembali, maka tidak halal baginya selanjutnya sehingga wanita itu menikah dengan suami yang lain. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in zanna ay yuqima hududallah. Jika dia menceraikan wanita itu, ya, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk bisa kembali lagi jika keduanya berkeyakinan bahwasanya mereka akan bisa menegakkan ketentuan Allah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itulah batasan-batasan Allah yang Allah jelaskan bagi kaum yang mengetahui. Para yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca ini, bagian awal dari ayat yang kita baca tadi, potongan ayat 228 adalah menjelaskan tentang iddah. Iddah adalah masa menunggu. Masa menunggu atau masa iddah berbeda antara satu kasus per kasus. Ada wanita yang diceraikan, ini ayatnya. Ada wanita yang suaminya meninggal dunia, dia menunggu dalam masa tertentu selama 4 bulan 10 hari, baru setelah selesai masa itu dia boleh menikah lagi. Ada ya barangkali dia wanita yang dia itu dicerai dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan dan bersih dari nifasnya. Begitu juga ada orang tua yang sudah tidak haid lagi, atau wanita yang menikah kecil belum haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Jadi berbeda antara kasus ataupun permasalahan yang ada. Nah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapan kita ini adalah menjelaskan tentang iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru.
wanita yang dicerai oleh suaminya itu menunggu dirinya untuk dia bisa menikah lagi dalam masa 30. Paling yang saya berikan tentang keberadaan 30 ini, para ulama berbeda pendapat. Ada di antara ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan quru itu adalah suci, dan ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan quru itu adalah haid. Apakah dalam arti kata 3 kali bersuci atau 3 kali haid? Haid pertama bersih, haid kedua bersih, haid ketiga bersih, tidak dirujuk oleh sang suami yang telah menceraikan istrinya itu, maka dengan selesainya bersih ketiga itu, maka wanita itu otomatis tercerai, jatuh talak. Atau dalam pengertian haid, haid pertama bersih, haid kedua bersih, masuk kepada darah haid yang ketiga, tidak dirujuk oleh suami yang menceraikan istrinya, maka wanita itu tercerai. Inilah yang dikemukakan oleh ulama dalam 2 pengertian, karena memang arti daripada quru itu bisa diartikan dengan masa haid atau suci. Bagaimana sebenarnya seperti itu? Kalau tidak dirujuk oleh suami yang telah menceraikan istrinya tadi, maka otomatis wanita itu tercerai. Nah, kalau sekiranya seorang wanita dicerai oleh suaminya dalam masa iddahnya, artinya belum berakhir 30 tadi, apakah dalam arti kata 3 kali suci atau 3 kali haid, dirujuk, maka rujuk yang dilakukan itu cukup dengan kata-kata, saya menyesali apa yang sudah terjadi kemarin itu, maka saya rujuk kembali kepada kamu. Cukup dengan kata-kata. Dengan rujuk itu yang namanya talak tidak terjadi, karena dirujuk dalam masa iddah. Tapi kalau sekiranya sudah berakhir 30 tadi, apakah 3 kali bersuci atau 3 kali haid yang sudah kita kemukakan tadi, dan kemudian setelah berakhirnya 30 tadi ingin rujuk, ingin kembali, maka rujuknya harus dengan proses pernikahan yang baru. Dengan arti kata, semua apa yang disyaratkan dalam pernikahan harus dipenuhi. Ijab, kabul, saksi, mahar, karena memang sudah berakhir masa iddahnya. Inilah yang ada terkait dengan wanita yang kita katakan wanita yang diceraikan oleh suaminya. Apakah dia dirujuk oleh suaminya tadi dalam masa iddahnya yang tidak 30 tadi, atau dia tidak dirujuk dalam masa 30 tadi? Itulah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, kata Allah, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihim. Tidak halal, tidak boleh bagi wanita yang dicerai oleh suaminya itu menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahimnya. Pada zaman yang saya ada kemungkinan wanita itu hamil. Dia harus tegas mengatakan kepada suaminya yang menceraikannya, dia harus katakan, mas, saya ini hamil. Ya, saya akui sebagai anak saya, tapi kamu saya cerai. Dia harus bertegas mengatakan bahwasanya dia hamil. Gak boleh dia menyembunyikan
ya apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungannya. Apakah ya dengan niat untuk mencepatkan masa idah tadi atau melambatkan masa idah tadi, nggak boleh. Jadi kalau memang jelas hamil, dia harus tegaskan bahwasanya dia hamil. Pada zaman yang saya dalam masa idah seperti itu, Allah katakan wa bu'ulatuhunna ahaqu bi rabbihinna fi dzalik in aradu islah. Suami yang menceraikan wanita itu lebih berhak untuk kembali kepada wanita itu kalau memang mereka menginginkan perbaikan. Jadi orang lain tidak boleh masuk ketika seorang wanita telah dicerai oleh suaminya, tapi wanita itu masih di dalam masa iddah, nggak boleh masuk. Karena ibarat kalau dia diceraikan, dia dicerai memang tapi belum lepas 100%. Dia sudah dicerai dalam keadaan dua petik, kalimat cerai sudah diucapkan oleh suaminya, tapi karena dia masih dalam masa iddah, kalau umpamanya ada upaya dari pihak keluarga untuk mengizinkan keduanya untuk menyenangkan sehingga mau kembali, apalagi ada anak-anak, kasihan anak-anak kalau terjadinya perceraian itu dalam masa iddah itu, sang suami adalah orang yang paling berhak untuk kembali kepada istri yang telah diceraikannya itu. Orang lain tidak boleh masuk karena memang keberhakan suami untuk rujuk kepada istrinya ketika di dalam masa iddah. Pada zaman seperti itu, ya, makanya Allah katakan in aradu islah. Kalau memang suami istri yang telah bercerai itu memang menginginkan perbaikan, ya, kalau memang dia ingin perbaikan, ingin dia lebih baik ke depan dengan peristiwa cerai yang terjadi, ya silakanlah rujuk. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak menginginkan terjadinya perceraian, tapi kalau memang perceraian itu harus terjadi, dia cerai. Ya, sebenarnya dia tidak diinginkan. Secara mendasar, jika seseorang itu menikah, maunya dia itu menikah ya dari awal sampai akhir, dan kalau akan berpisah, ya kematian yang akan memisahkan. Bukan karena kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga sehingga terjadi perceraian itu. Makanya komitmen seseorang dia menikah, beristri atau bersuami itu harus dia demikian kokoh dari sejak awal sehingga tidak mudah dengan yang namanya perceraian. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Bagi wanita yang diceraikan itu seperti yang merupakan kewajibannya dengan cara yang baik. Makanya yang saya berikan artinya apa yang menjadi hak wanita istri di dalam kehidupan rumah tangganya harus diberi sebagaimana dia punya kewajiban terhadap suaminya di dalam kehidupan rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala menekankan hal ini. Wanita yang berstatus sebagai istri dalam kehidupan rumah tangganya, dia punya hak terhadap suaminya, dan suami punya kewajiban terhadap istrinya. Sebagaimana sang istri itu punya kewajiban terhadap suaminya, dan bahkan hak suaminya dilakukannya. Nah, masing-masing dari pasangan suami istri yang ada di dalam kehidupan rumah tangga itu harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban masing-masing, dan kemudian masing-masing menerima haknya. Para jemaah yang saya muliakan, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian banyak yang menjelaskan bagaimana hak-hak yang terkait di dalam kehidupan rumah tangga. Baik itu hak yang terkait dengan suami merupakan kewajiban istri, atau ya hak istri yang merupakan kewajiban suami, itu dijelaskan di dalam
ayat-ayat Al-Quranul Karim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi, rinciannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu khutbah pada waktu haji wada, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah di hadapan wanita yang menjadi istri kalian itu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sebab kalian mengambilnya sebagai istri dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kehormatannya dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna, bagi kalian atas wanita yang menjadi istri kalian itu, bahwasanya dia tidak boleh menempatkan seseorang yang kalian tidak sukai ke atas dia tempat kalian, ke atas dia dipan kalian atau di atas tikar kalian. Artinya merupakan hak suami. Kalau suami mengatakan saya nggak suka orang itu datang ke rumah kita, dia katakan hal ini kepada istrinya, maka sang istri nggak boleh menerima orang itu. Ini ya yang merupakan hak suami, kewajiban istri. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Jika wanita yang menjadi istri kamu itu masih melakukan apa yang kamu inginkan kepadanya, pukul dia dengan pukulan yang tidak akan menyakitinya. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi wanita yang menjadi istri kamu, terhadap kamu dia punya hak rezeki, makan, minum, wa kiswatuhunna, pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Para jemaah yang saya sampaikan, apa yang merupakan hak istri harus diberikan. Kebutuhan makan dan minum, pakaian dan segala sesuatunya. Kalau kita simpulkan di dalam kehidupan kita sekarang ini, ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer, yang mendasar, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder yang berikutnya. Kalau memang suami bisa melengkapi, mencukupi apa yang dibutuhkan istrinya, dia berikan. Karena itu memang hak dia. Ya, kebutuhan-kebutuhan mendasar dipenuhi, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang berikutnya juga diberikan. Kalau memang dia suami itu mampu untuk dia melengkapi segala kebutuhan yang ada. Seperti demikian. Dalam hadis yang lain dari Muawiyah ibn Hida al-Qushayri, dari bapaknya, dari kakeknya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina. Ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina. Ya Rasulullah, apa yang merupakan hak istri seseorang kami? Apa yang merupakan hak istri seseorang kami? Kata Nabi, antuk imaha idza ta'am. Kamu kasih makan dia jika kau makan. Wa taksuha idza tasayya. Kamu kasih pakaian dia jika kamu berpakaian. Wala tadribil wajh. Kamu jangan pukul wajah istri kamu, dalam kurung nampak. Wala tuqabbih. Jangan kamu caci maki dia. Wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu tinggalkan dia, artinya kamu berpisah, boikot dia, kecuali kamu tetap di rumah. Padahal sebenarnya ini yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis kepada kita, betapa hak dia istri yang harus dipenuhi. Itu tadi, ya kalau memang bisa, ya selengkapnya kebutuhan mendasar sudah saya penuhi. Kebutuhan-kebutuhan penunjang untuk lebih membahagiakan istri saya bisa, saya kasih, saya berikan. Contoh umpamanya, suami kaya berhasil dalam kehidupan, dia bisa belikan mobil untuk istrinya. Ini mobil untuk kamu, ya, untuk kamu bisa antar jemput anak kita di sekolah. Dia berikan fasilitas-fasilitas, ya, karena memang dia bisa. Kalau memang bisa, dia silakan, dan memang itu merupakan hak dia.
Ya saya selalu mengatakan ya suami, kamu cari uang untuk siapa sih? Dia jawabnya, saya cari uang untuk keluarga saya, untuk istri saya, dan untuk anak-anak saya. Orang pertama yang akan menikmati rezeki yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita adalah keluarga kita, dalam kurung istri dan anak-anak. Jadi kalau sekiranya kamu yang suami, orang yang berhasil, bahagiakan keluarga kamu, istri dan anak-anak kamu, lengkapi segala kebutuhan yang memang itu merupakan kebutuhan mereka, baik yang mendasar, yang primer, demikian juga yang penunjang yang berikutnya, yang primer, yang mendasar, dan yang sekunder yang berikutnya. Tidak boleh sang suami bakhil terhadap keluarga. Istrinya minta uang untuk beli baju karena pakaiannya sudah lusuh, tidak dikasih, padahal uangnya banyak. Tidak benar. Ya, istrinya mau makan, dia beli makanan yang enak, ya tapi tidak dikasih, dicukupkan dengan yang sedemikian sangat sederhana. Padahal ya dia sebagai suami kaya, punya banyak rezeki. Kalau ada suami yang seperti demikian, itu suami yang tidak melaksanakan hak-hak istrinya. Padahal itu adalah hak istri terhadap suami. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat Ibnu Abbas di dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah li'anna Allah yaqul wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Kata sahabat Ibnu Abbas, saya ini suka berhias untuk istri saya sebagaimana saya suka istri saya berhias untuk saya, karena memang Allah mengatakan seperti demikian. Jadi, suami, kalau kamu ingin istri kamu itu penampilannya cantik, rapi, bersih, kamu juga terhadap istri kamu harus seperti itu. Kamu harus rapi, bersih, wangi. Jangan kamu menginginkan istri kamu cantik, bersih, wangi, kamu sendiri malas mandi umpamanya. Tidak benar. Sebagaimana saya ingin istri saya demikian bersih, rapi, cantik, saya juga harus seperti terhadap istri saya. Ya, saya juga harus rapi, bersih, wangi, sehingga ya pas seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini tidak benar para jamaah yang saya melihat, dia sebagai suami ingin istrinya cantik, wangi, dia sendiri kalau keringat, tak mandi, malas mandi, tak ada wangi yang melekat pada tubuhnya. Itu tidak benar, karena di ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan seperti itu. Ini yang difahami oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Para jamaah yang saya muliakan, kata Allah, walil rijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki dalam kurung suami terhadap istrinya ada tingkatan. Artinya sang suami memang punya posisi tingkatan yang lebih dibandingkan dengan istrinya. Dalam kurung keputusan ya yang diambil memang keputusan suami, karena suami itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang namanya lelaki atau suami adalah pemimpin bagi wanita yang menjadi istrinya, sebab memang Allah melebihkan sebagian mereka dibandingkan dengan sebagian yang lain, sebab yang namanya suami itu membelanjakan hartanya untuk hidup di rumah tangganya. Jadi memang suami itu pemimpin. Ya bukan berarti mentang-mentang, tapi memang keputusan ya ada di tangan suami. Para jamaah yang saya berikan musyawarah dengan arti kata membicarakan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kehidupan memang penting. Dimana setelah barangkali antara suami itu rembuk, apalagi sang istri juga orang yang cerdas, orang yang punya wawasan, dia perlu dia diajak rembuk di dalam dia menghadapi suatu permasalahan. Ya, bicarakanlah dan kemudian nanti ambillah keputusan. Karena memang
Suami adalah pimpinan bagi rumah tangga yang ada. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa dalam arti kata, siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bijaksana. Tidak ada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menzalimi yang manusia ini. Semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Kemudian Allah katakan at-talaqu marratan. Talak itu, cerai itu 2 kali. Setelah terjadi talak 1, talak 2, itu kata Allah, fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Apakah kamu akan jaga, akan pelihara istri kamu itu dengan cara baik-baik, atau kamu lepas dia, kamu cerai dia dengan cara baik-baik? Para jamaah yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sebagai suatu kepastian hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah cerai. Cerai itu hanya dibolehkan 2 kali, titik. Seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan cerai itu hanya boleh 2 kali? Masalahnya para jamaah yang saya muliakan, di awal Islam ada seseorang yang dia itu mentang-mentang terhadap istrinya, merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling berhak untuk merujuk istrinya, kendati pun dia itu telah menceraikan istrinya berkali-kali. Ya, para jamaah yang saya muliakan, dijelaskan pada masa dahulu ini, sebelum turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ada seorang lelaki, seorang suami mengatakan kepada istrinya, katanya, la uqalliquki abadan wa la awiki abadan. Saya tidak akan menceraikan kamu selamanya, juga saya tidak akan melindungi kamu, mengayomi kamu sebagai istri selamanya. Kata istri bertanya kepada suaminya, oke, padahal bagaimana kok bisa seperti itu? Kata sang suami, utalliqu hatta idza dana ajaluk raja'tu. Saya ceraikan kamu sehingga apabila hampir berakhir masa iddah kamu, saya rujuk kepada kamu. Kemudian wanita itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan betapa sikap suaminya. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali. Talak 1, talak 2. Ya, kalau sudah talak 2, sudah 2 kali cerai, kamu talak lagi, kamu cerai lagi, sehingga kamu talak 3, kamu tidak akan pernah bisa rujuk kepada wanita itu kecuali setelah dia menikah dengan lelaki lain. Jadi kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam masa sebelum Islam dan di awal Islam, sebelum turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, memang sepertinya seorang laki-laki itu dia bersikap semaunya terhadap wanita, sehingga seperti itulah di dalam riwayat lain ya dikatakan ada seorang Ansar yang dia seperti itu. Dia mengatakan, wallahi la atrukannak la ayman wala dhat zawj. Demi Allah, saya nggak akan biarkan kamu, nggak sebagai janda, nggak sebagai wanita yang punya suami, digantung. Dia selalu saja menceraikan istrinya, sehingga dikala hampir berakhir masa iddah yang ada, kemudian dia rujuk kepada istrinya itu. Inilah yang membuat betapa wanita dirugikan, dan turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya membatasi kalau talak itu hanya 2 kali.
Kalau terjadi talak 3, kamu nggak akan bisa rujuk dengan wanita yang menjadi istri kamu itu, kecuali setelah dia menikah dengan lelaki lain. Para jamaah yang saya muliakan, makanya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengatakan setelah 2 kali terjadinya perceraian, fa imsakum bima'ruf aw tasrihun biihsan. Apakah kamu akan jaga, kamu pelihara istri kamu itu dengan cara yang terbaik, atau kamu lepas dia, kamu cerai dia dengan cara yang terbaik? Para jamaah yang saya muliakan, dengan adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah menegaskan kepada kita, pertama, agar suami tidak semena-mena, dan kemudian ada suatu tanggung jawab yang besar terhadap pernikahan yang terjadi. Artinya, kalau sekiranya seorang lelaki menikahi wanita, dulu dia minta wanita itu dengan baik-baik dari walinya, dari keluarganya, dari ayahnya. Kalau terjadi perceraian, dia diserahkan juga dengan baik-baik. Setelah dia dilakukan proses-proses untuk perbaikan agar jangan terjadi yang namanya perceraian. Jadi saya ingin, kalau memang kamu akan tetap dalam kehidupan rumah tangga, jagalah istri kamu ini dengan baik. Perhatikanlah dia, berikanlah apa yang menjadi hak dia. Tapi kalau rasanya sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dia serahkan kembali kepada keluarganya, cerai dia dengan cara baik-baik. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rumah tangga itu bisa berjalan baik. Dan kalaupun harus terjadi perceraian itu juga dilakukan dengan cara yang terbaik. Para jemaah yang sebenarnya ini permasalahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah." Tidak halal bagi kalian, wahai suami, untuk mengambil apa yang telah kalian berikan kepada wanita yang jadi istri kamu. Gak halal bagi kamu ngambil, minta kembali, kecuali kalau keduanya khawatir dua-duanya nggak bisa menegakkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada. Ayat ini menjelaskan kepada kita, para jemaah yang saya muliakan, tidak boleh bagi suami mengancam, menekan istrinya agar istrinya memberikan apa yang belum pernah diberikan, terutama mahar atau apa saja yang sudah diberikan. Para jemaah yang saya muliakan, itu tidak boleh terjadi. Umpamanya dia tekan, dia ancam istrinya, kemudian dia minta apa yang pernah dia berikan dahulu dalam bentuk mahar. Saya kan pernah kasih emas pada kamu dahulu. Dia ancam, dia tekan istrinya, oke, nanti saya cerai kamu, tapi kamu saya minta dulu apa yang pernah saya berikan. Ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat. Jika kalian khawatir kedua suami istri itu tidak bisa melaksanakan ketentuan Allah, gak apa-apa, gak berdosa kalau sekiranya seorang wanita yang jadi istri itu menebus dirinya dengan memberikan apa yang pernah diberikan oleh suami kepadanya, terutama dalam bentuk mahar. Makanya sebenarnya permasalahan ini disebut dengan khulu. Sang istri yang dengan kerelaan hatinya memberikan, mengembalikan mahar yang pernah diterimanya dari suaminya supaya dia dicerai, supaya mereka berpisah. Ini namanya khulu. Khulu itu adalah seorang wanita memberikan kembali kepada suaminya apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya dalam bentuk mahar atau sesuatu yang lain, agar dia, wanita ini, dicerai. Khulu. Karena ini sebenarnya itu dengan segala senang hati, bukan karena ditekan, bukan karena dipaksa,
boleh, ya seperti itu. Nah, bagaimana yang saya muliakan, di dalam kehidupan rumah tangga terjadi pertengkaran umpamanya, perselisihan, dan kemudian sang istri merasa tidak bisa melaksanakan haknya sebagai istri, ya, dan dia ingin cerai dari suaminya itu. Untuk itu dia berikan apa yang dulu pernah diberikan oleh suaminya kepadanya, terutama mahar atau sesuatu yang lain. Ini boleh terjadi. Khulu namanya. Pertama yang saya muliakan, khulu ini terjadi karena memang dia sebagai istri nggak bisa lagi menjadi istri yang baik bagi suaminya. Kalau boleh kita pilah permasalahan ini, pertama yang saya muliakan, seorang wanita nggak boleh minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas. Ya. Hadis Nabi mengatakan seperti demikian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, kata Nabi, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, haram bagi wanita itu wanginya surga. Jadi ya tanpa alasan yang bisa diterima, dia minta cerai dari suaminya itu tidak dibolehkan. Pada yang saya sampaikan ini gambaran umum, ya nggak boleh seorang wanita minta cerai ya dari suaminya karena umpamanya ya ada ekonomi yang dia belum bisa tercukupi, umpamanya dia nggak mau minta, dia nggak mau menanggung susah, itu bukan alasan. Bukan alasan. Jadi secara mendasar dikatakan dia nggak boleh, dia seperti itu. Nah, pada yang saya mengatakan, tapi kalau sekiranya seorang wanita itu merasa dia tidak bisa ya untuk menjadi istri yang baik bagi suaminya, ya, nah itulah yang tadi kita katakan, bisa saja seorang wanita itu dia minta diceraikan dari suaminya dan kemudian dia kembalikan mahar yang dulu pernah diterimanya atau sesuatu yang dulu pernah diterimanya. Ini pernah terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurung kasus khulu yang tadi saya kemukakan. Seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas, ya, dengan istrinya yang bernama Habibah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada juga yang mengatakan ya seorang wanita yang namanya Jamilah binti Salul. Dijelaskan seperti demikian. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan anna imra'ata Thabit bin Qais bin Syammas atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Istri dari sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma a'ibu alaihi fi khuluqin wa din, walakin akrahu al-kufra fil Islam. Ya Rasulullah, saya sebenarnya tidak menjelekkan dia pada akhlaknya dan pada agamanya, tapi saya tidak ingin saya ini kafir di dalam Islamnya saya. Kata Nabi SAW, atarudina alaihi hadiratah, kamu mau nggak mengembalikan kepada dia kebun korma yang dulu pernah diberikannya kepada kamu? Ya. Kata wanita itu, nah iya. Kata Nabi SAW, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Hei Thabit bin Qais bin Syammas, terima kembali kebun korma yang pernah kamu berikan kepada dia dan ceraikan dia dengan alasan. Ini ya bagaimana ceritakan yang pernah terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya dia merasa bahwasanya suaminya itu, kalau dalam bahasa kita sekarang ini, lemot. Ya,
ya agak lamban gitu, nggak mau dia suaminya seperti itu, nggak bisa dia punya suami seperti itu, maka dia minta supaya dia dicerai oleh suaminya dan kemudian mahar yang dulu pernah diberikan dikembalikan atau barangkali yang lain. Para jemaah yang seperti itulah yang pernah terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang disebut dengan khuluk itu. Ya, terjadilah cerai tadi ya dengan talak satu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayat ini, jika kalian khawatir kedua-duanya nggak bisa melaksanakan ketentuan Allah yang ada, nggak dosa kalau sekiranya wanita itu menebus dirinya dengan memberikan mahar yang dulu pernah diberikan oleh suaminya kepadanya. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah. Kalian jangan melampauinya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang melampaui batasan Allah, mereka orang zalim. Berani melanggar ketentuan Allah, zalim. Celaka kamu. Para jemaah sebenarnya seperti itu permasalahannya. Nah kemudian kata Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tarkiya zawjan ghairahu. Jika ternyata sang suami yang telah pernah menceraikan istrinya 2 kali diceraikan lagi, talak 3, saya ceraikan kamu, katanya kepada istri. Padahal kemarin sudah 2 kali terjadi perceraian itu. Jika dia menceraikan istrinya talak 3, maka tidak halal bagi lelaki itu selanjutnya sehingga wanita ini menikah dengan suami yang lain. Jadi tidak boleh rujuk lagi. Para jemaah yang saya mengatakan, kalau dia terjadi dia talak 3 dengan arti kata dia sudah terjadi perceraian kemarin itu 2 kali, ya 2 kali kemudian dicerai lagi, nggak bisa rujuk lagi. Kecuali setelah wanita itu dia menikah dengan orang lain dan dengan keadaan yang ternyata cerai dari lelaki yang menikahnya dari itu, dia baru boleh menikah kembali dengan suami terdahulu. Tapi kalau dengan rekayasa itu tidak dibenarkan. Para jemaah yang saya muliakan, dengan rekayasa supaya dia bisa rujuk kepada suaminya terdahulu, dicarikan orang yang agak bodoh, suruh nikah, nanti setelah nikah disuruh untuk diceraikan. Ini tidak dibenarkan. Para jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu Wa Taala nggak ingin kita dengan rekayasa seperti itu. Makanya di dalam Nabi SAW tegas kalau terjadi hal yang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala demikian melaknat. Disilakan di dalam Nabi yang seperti itu. Ini al-muhallil dan muhallalah. La'anallahu muhallil wal muhallalah wal muhallalah. Allah melaknat orang yang membuat halal untuk nikah dengan rekayasa tadi dan yang dihalalkan untuknya. Banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan nggak boleh dengan rekayasa untuk bisa rujuk dan mencarikan orang yang dia itu sebenarnya nggak ada keinginan, tapi untuk bisa menghalalkan pernikahan berikutnya, dia dicarikan orang seperti itu. Maka tidak dibenarkan. Hadis Nabi demikian menjelaskan hal ini. Dalam satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah SAW an-nikahin muhallal. Nabi ditanya tentang nikah orang yang menghalalkan itu. Kata Nabi, illa nikah radh, kecuali nikah yang memang keinginan, benar-benar, dan nikah das, bukan nikah nipu, wal istihza kitabillah, dan nggak bisa dia nikah dia mengolok-olokkan kitab Allah. Thumma yadhuqu asilaka, kemudian si laki-laki itu memang dia merasakan manisnya madu si wanita dalam hubungan suami istri.
Karena mereka seperti itu. Jadi kalau dengan rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan, dan Allah melaknat orang yang melakukan hal yang seperti demikian. Nah, kalau memang dia sewajarnya, memang dia sudah menikah tanpa rekayasa, ternyata cerai juga dengan dia lelaki yang menikahinya itu, kemudian dia ingin kembali dia kepada suaminya terdahulu yang sudah 3 kali talak tadi, ya nggak apa-apa. Fa'idallah fala junaha alaihi ma yataraja'. Jika dia ternyata dia diceraikan oleh suaminya, ya nggak apa-apa, boleh kalau dia kembali kepada suami yang terdahulu yang sudah 3 kali talak itu. In zanna an yuqima hududan Allah, jika keduanya yakin akan bisa menegakkan ketentuan Allah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itulah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan oleh Allah bagi kaum yang mengetahui. Pada kira sebenarnya inilah beberapa masalah yang terkait dengan dia masalah talak, dia juga dengan masalah wanita yang diceraikan tadi. Tentu sama-sama kita perhatikan ketentuannya agar kita tidak dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya secukup demikian, berikut beberapa hal yang akan diajarkan pembukaan di dalam yang lebih menjelaskan masalah ini. Monggo untuk disampaikan. Masalah bangun nikah. Ya. Kan ada kata suami istri bertengkar terus bangun nikah, terus rezeki seret bangun nikah. Bahkan ada yang kadang loh mau ibadah haji itu bangun nikah, itu gimana? Tidak ada istilah bangun nikah di dalam Islam. Ya, tidak ada istilah. Kalau bangun nikah, kamu kemarin yang bergaul dengan istri kamu terus apa namanya? Ya, bukan. Ketentuannya adalah apakah kamu ada dalam rumah tangga, dalam kurung halal sah sebagai suami istri, atau kamu tidak dalam suatu rumah tangga, kamu bercerai. Itu. Jadi tidak ada istilah. Makanya statusnya harus pasti. Kepastian itulah yang menjadikan saya suami istri, kami suami istri. Ya, hiduplah sebagai suami istri, bergaul dalam kehidupan rumah tangga. Kami sudah berpisah, sudah bercerai, tidak bergaulah keduanya sebagai suami istri.